demi meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak yang tidak bersekolah di wilayah perbatasan RI RDTL. Seorang Babin Kaptimnas setiap sorenya dengan menggunakan kendaraan roda 2, ia menyambangi rumah singgah dan mengajak anak-anak untuk membaca, dan selain itu juga memberikan penyuluhan bagi para orang tua tentang menjaga situasi Kaptimnas di wilayah mereka sendiri. Seorang Babin Kamtibnas Polsek Kakuluk Mesak, Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, setiap sore setelah beraktivitas di kantor, ia selalu meluangkan waktu untuk menyambangi anak-anak untuk membagikan buku dan membaca. Salah satunya di Dusun Salimagu, Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Setiap sorenya ia merancang motor dinasnya dengan membuat 2 rak buku sederhana dan mengisi buku hasil bantuan teman-temannya. Ia membawa menuju lokasi rumah titik kebun untuk mengajak anak-anak membaca. Dalam aktivitas membimbing anak-anak membaca, ia pun mengisi waktu dengan bercerita bersama warga dan memberikan penyuluhan Kaptimnas. Aktivitas mereka dengan menggunakan salah satu rumah warga yang sederhana tanpa ada meja dan kursi hingga tak memiliki lantai pun berlangsung beberapa jam. Namun tidak bisa dilakukan pada malam hari diakibatkan di rumah tersebut tidak memiliki penerangan. Dengan berbagai kendala dan kekurangan, anak-anak terus semangat belajar. Dikarenakan anak-anak di sekitar tidak bisa mengenyam pendidikan formal karena kondisi ekonomi yang tidak bisa membiayai pendidikan mereka. Menurut Manuel Marsal, warga Dusun Salimagu, mengatakan baru pertama kali ada Babin Kaptimnas membawakan buku untuk anak-anak dan orang tua belajar karena bisa membuka pikiran dan masa depan anak-anak. Sementara itu orang tua yang belajar pun mendapatkan tambahan pengetahuan. Kami juga berharap agar adanya bantuan penerangan, tempat belajar, lantai, dan alat tulis, agar anak-anak bisa dipakai untuk belajar. Dalam program pembinaan masyarakat, mereka diwajibkan membuat terobosan kreatif membantu masyarakat. Inovasi yang dengan membuat perpustakaan keliling dan mengajak anak-anak untuk minat baca. Dirinya mendapat 2 dusun yang masih terisolir, sehingga dibuatnya rumah baca pada tahun 2016 dan 2018. Ditambahkan rumah baca lagi. Kendala yang dihadapi anak-anak dan orang tua dalam belajar adalah penerangan, sehingga untuk mengakses informasi pun sangat sulit. Sehingga bisa membuat rumah baca dan memberikan kesibukan kepada anak-anak. Hal ini bisa merubah pola pikir dan juga pembinaan Kaptimnas. Dia juga menambahkan hingga saat ini kekurangan dan kebutuhan yang diinginkan adalah meja dan bangku, papan tulis, dan lebih diutamakan adalah penerangan. Program rumah baca ini terus ditingkatkan oleh Babin Kamtibnas sehingga anak-anak yang tidak merasakan pendidikan formal juga bisa mengetahui isi dunia dan juga menambahkan wawasan berpikir. Selain itu juga anak-anak dan orang tua tidak lagi melakukan tindak kriminal, namun bisa membangun kesejahteraan di antara mereka. Kami sekarang tentang keberadaan, kami sudah berapa tahun di sini, sudah hampir 15 tahun lah. Baru pertama kali lah Bapak Babin bawa ini buku untuk anak-anak belajar. Untuk itu kami sangat berterima kasih karena itu sebagai membuka pikiran untuk masa depan anak-anak. Selain itu apa saja yang Bapak belajar untuk orang tua di sini? Kalau mengenai untuk orang tua dan ibu-ibu, sangat mengharapkan bahwa bagaimana bisa ini jadikan terang untuk anak-anak
bisa belajar, bisa tulis, bisa menyanyi. Ini karena listrik tidak ada. Jadi kami bisa minta bantuan apabila bisa perhatikanlah. Selain listrik apa saja? Apa lagi? Itu mengenai tempat untuk belajar, yaitu lantai kah, alat-alat untuk tulis, meja, kursi, ballpoint. Bisa ke depan anak-anak bisa pakai. Dalam program Bimas, kami sebagai Babin Kamtibmas diwajibkan membuat terobosan kreatif untuk membantu masyarakat dalam rangka pemilihan Kamtibmas. Jadi yang saya buat awal adalah mencari minat baca anak-anak dengan berpatroli keliling desa menjaga keamanan dengan membawa buku-buku dengan motor. Setelah mencari tahu minat baca anak-anak di dusun mana-mana, ternyata ada dua dusun yang masih terisolir. Satu dusun Salala dan satu di bawah Tasik, Translok Salimagu dan Translok Salala. Di dua dusun itulah saya membuat titik kumpul warga dengan polisi dalam bentuk rumah baca. Jadi yang di Salala dibuat satu rumah baca, itu dari tahun 2016 telah berjalan. Setelah itu 2019 saya kembangkan menjadi dua, yaitu satunya di dusun Salimagu ini, dusun Botasik, Trans Salimagu. Dusun ini terisolir karena belum mempunyai listrik, sehingga anak-anak ini tidak bisa memperoleh akses informasi yang baik, karena listrik adalah segala-galanya. Ketika ada listrik, dia bisa menonton TV, bisa mengakses internet. Nah, ini TV pun tidak ada, bahkan apalagi internet. Buku bacaan pun tidak punya. Jadi jalan satu-satunya adalah saya membuat rumah baca sehingga kesibukan-kesibukan mereka bisa diarahkan ke membaca. Dengan demikian pikiran-pikiran negatif itu jauh. Dia lebih terarah pada kesibukan membaca. Kita juga bisa arahkan pola pikir mereka. Di samping itu juga sebagai titik kumpul antara polisi dengan masyarakat, di mana di tempat ini ketika saya berkumpul bersama anak-anak juga dengan orang tua untuk melakukan penyuluhan Kamtibmas. Kakak punya rumah baca untuk peningkatan taraf pendidikan ini, bantuan apa saja yang kakak butuh, kekurangan apa aja yang kakak harus lengkapi di sini? Kalau untuk rumah baca yang saya bina ini di dua tempat itu meja, kursi atau meja dan bangku, juga papan tulis mungkin untuk anak-anak duduk dan belajar, terutama penerangan, karena memang untuk malam hari sangat, apalagi mulai sore ketika anak-anak berkumpul itu dari jam 4 atau ke jam 6 itu mulai gelap, jadi agak sulit. Jadi waktu berkumpulnya mereka sedikit sekali. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Ade Rakel melaporkan.